Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Donita. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya dengan mata kuliah Bermain dan Permainan 1 dengan dosen pengampun Bunda Yuning Eka Rahmawati, MPD, dengan judul Perbedaan Individu dalam Bermain Faktor Gender dan Bermain, Faktor Lingkungan dan Bermain, Personalitas dan Bermain, Faktor budaya dan bermain. Bab 1, yaitu latar belakangnya, anak usia dini adalah investasi yang amat berharga bagi keluarga dan penting penerus generasi bangsa. Pada rentang usia 0-6 tahun ini, anak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Setiap anak lahir dengan kemampuan tertentu. Anak memiliki kekaguman, rasa ingin tahu, spontanitas, vitalitas, dan fleksibilitas, dan jauh lebih menyenangkan baginya. Rumusan masalah: yang satu, bagaimana faktor gender dan bermain; yang kedua, bagaimana faktor lingkungan dan bermain; ketiga, bagaimana faktor personalitas dan bermain; yang keempat, bagaimana faktor budaya dan bermain. Tujuan penulisan: yang pertama, untuk mengetahui faktor gender dan bermain; yang kedua, untuk mengetahui faktor lingkungan dan bermain; yang ketiga, untuk mengetahui faktor personalitas dan bermain; yang keempat, untuk mengetahui faktor budaya dan bermain. Pembahasan: yang pertama, faktor gender dan bermain. Konsepnya tentang gender lebih didasarkan pada ciri-ciri fisik, seperti pakaian, model rambut, atau jenis permainan. Fenomena yang sering kita lihat di lapangan berperilaku bermain pada anak, perempuan, dan laki-laki menunjukkan perbedaan. Rumble menyebutkan anak-anak usia antara 2 dan 3 tahun mempelajari stereotip gender konvensional yang dihubungkan dengan berbagai aktivitas dan objek-objek umum. Orang tua sebagai lingkungan terdekat anak ikut berperan dalam menentukan permainan bagi anak, baik itu aktivitas maupun tentang bermain. Anak laki-laki bermain menjadi superhero dan pertempuran, sepak bola, bermain mobil, bermain konstruksi, dan bermain menghindari kontak fisik dengan anak perempuan. Orang tua cenderung mengharuskan anak-anak melakukan kegiatan bermain yang sesuai dengan gendernya. Lingkungan masyarakat budaya setempat juga turut adil dalam perbedaan peran gender. Kegiatan bermain yang identik bagi gender tertentu saja menjadi kesempatan anak bereksplorasi menjadi terbatas. Yang kedua, faktor lingkungan dan bermain. Kegiatan di lingkungan bermain, luar ruangan, tempat bermain anak, atau outdoor playground merupakan bagian integral dari program pengembangan dan pembelajaran anak-anak. Memahami pengelolaan lingkungan, belajar sangat penting dan untuk menjadi bermakna. Suatu lingkungan belajar yang mampu mengembangkan berbagai dimensi perkembangan anak secara optimal. Yaitu yang pertama adalah lingkungan belajar indoor untuk anak usia dini. Mendapatkan ruangan kelas yang ideal, kita perlu memperhatikan peraturan dan penaatan ruangan kelasnya. Yang kedua, lingkungan belajar outdoor, playgroup, anak usia dini. Kegiatan di luar ruangan merupakan suatu bagian integral dari program pendidikan anak usia dini. Yang tiga, faktor personalitas dan bermain. Anak memiliki potensi kepribadian sesuai dengan gaya pengasuhan dan warna lingkungan. Melalui bermain, salah satu aspek yang dapat dikembangkan adalah aspek sosial emosional. Dilihat dari segi aspek sosial emosional, melalui kegiatan bermain, anak dapat melatih untuk memahami adanya aturan main dan mau menaatinya. Di sisi lain, melalui kegiatan bermain, anak-anak laki dapat mengamati dan memahami karakteristiknya. Dan terakhir, faktor budaya dan bermain. Anak melakukan permainan dari gambaran kehidupan lingkungan sosial budaya. Tidak dapat dipungkiti bahwa bermain merupakan bagian dari kesibukan anak usia dini. Sebuah studi regional yang dilakukan dan dipraktikkan kepada ratusan anak usia dini mengemukakan bahwa perbedaan budaya suatu lingkungan di mana anak tinggal. Kesimpulannya, anak laksanakan buku yang tak pernah habis dibaca. Setiap saat halamannya bisa bertambah dan berubah, oleh karenanya segala hal yang menyangkut anak hendaknya dilakukan secara bertahap, terus-menerus, dan berkesinambungan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.